Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian. Saya mau tanya, mungkin dari kalian semua saat ini banyak memakai sistem operasi di laptopnya ataupun desktopnya. Kalau tidak Windows, mungkin macOS ya. Ya, jadi antara logo jendela atau logo Apple Croc gitu kan. Nah, tapi apakah dari kalian ada yang menggunakan sistem operasi Linux? Seperti contohnya Ubuntu, Linux Mint, Fedora, Red Hat atau sebagainya? Ya, mungkin tidak banyak. Dan sekarang sistem operasi tersebut mungkin sudah semakin banyak atau sudah semakin banyak penggunanya. Kenapa? Terutama di Indonesia karena belakangan ini pandemi COVID-19 mengisyaratkan kita untuk menjaga jarak, tidak bisa melakukan perkuliahan ataupun sekolah yang ketemu secara langsung, ya luring, dan penelitiannya pun banyak yang menggunakan secara in silico, ya bagian bisa in silico tentunya. Nah, banyak yang menggunakan tools-tools yang kita kenal dengan istilah bioinformatics, yaitu tools-tools yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dari sistem biologis, ya. Dan sistem bioinformatics ini banyaknya umumnya dikerjakan pada sistem operasi Linux gitu. Nah, bisa juga di Windows, tidak masalah, tapi terbatas. Ya, sedangkan kalau di Linux banyak sekali tools yang bisa kita gunakan secara gratis, sama juga dengan di macOS, karena kalau kita tarik ke belakang, macOS itu nenek moyangnya sama-sama dari Unix ya. Jadi bisa juga menggunakan macOS. Namun yang lebih mudah ialah menggunakan Linux. Kenapa? Karena kalau dengan Linux banyak sekali user fanbase-nya. Jadi kalau kita pakai contohnya Ubuntu, support dokumentasinya itu sangat besar ya. Hampir setiap program bioinformatika itu ada versi Mac-nya juga, jadi bisa juga dipakaikan di Mac ya. Namun yang pertama keluar umumnya ada di Linux gitu ya. Dan tidak masalah mau pakai Ubuntu, mau pakai Linux Mint dan sebagainya. Nah, namun bagaimana bagi Anda yang ingin mencoba tools atau program bioinformatika tetapi menggunakan sistem operasi Windows? Nah, dulu itu biasa diakali dengan cara menginstal dua OS atau dua operating system pada satu desktop, atau kita kenal dari istilah dual boot ya. Jadi saat kita menyalakan komputer ataupun desktop ataupun laptop, maka ada pilihan apakah mau menyalakan sistem operasi Windows atau sistem operasi Linux-nya yang kedua ya. Sekarang sudah semakin canggih, sistem operasi juga sudah apalagi Windows sudah memunculkan dukungan terhadap Linux dengan namanya Windows Subsystem for Linux ya, atau WSL pendeknya. Nah, kita tidak perlu melakukan instalasi dual boot pada komputer. Kita tidak perlu melakukan instalasi virtual PC Linux di hostnya Windows, yang mana itu kita akan membagi resources ya antara Windows dengan Linux dari sistem prosesornya, dari jumlah RAM-nya, dari hard disk-nya juga dan sebagainya. Nah, dengan WSL maka pembagian ini akan lebih kecil ya. Jadi kita bisa manfaatkan seluruh core dari Windows, dari prosesor Windows. RAM-nya juga bisa kita manfaatkan hampir seluruhnya ya. Dan juga penempatan hard drive-nya itu dia lebih fleksibel. Jadi tata ruang untuk hard drive-nya atau storage sistemnya juga lebih fleksibel ya, dibandingkan kita menggunakan virtual PC begitu. Walaupun tetap ada keterbatasan di mana kalau kita menggunakan Linux, misalkan Ubuntu melalui WSL, maka kita hanya bisa menjalankan terminalnya saja, atau kalau di Windows itu command prompt-nya ya, command prompt di Windows. Nah, tapi memang untuk tools bioinformatika yang kita butuhkan biasanya terminal saja gitu. Jarang sekali program bioinformatika di Linux itu yang menggunakan user interface, lagi kita membuka apa nih, WinZip gitu. Misalnya untuk ekstraksi pakai WinZip, WinRAR yang bisa kita klik-klik, atau kita mau membuka Adobe Photoshop untuk edit foto. Misalnya kita mau konversi format gitu dari PNG ke GIF ataupun lainnya ya, yang dimana kita bisa menggunakan mouse lalu kita klik-klik saja gitu ya. Namun di
Ubuntu atau di Linux, program bioinformatika itu biasanya kita menggunakan terminal. Jadi kita mengetik kita dengan keyboard gitu ya. Old school enggak juga, justru saya menggunakan terminal itu sangat dimudahkan karena bisa melakukan otomatisasi, bisa melakukan scripting yang lebih mudah, segala proses, segala tahapan bisa dibuat dalam satu script yang saya tinggal running satu script, maka dari A sampai Z semua dikerjakan hingga beres. Nah, sekarang di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara kita menginstal Ubuntu, ya, khusus Ubuntu di Windows dengan sistem WSL-nya. Oke, let's check the laptop. Untuk memulai menginstal WSL di Windows atau Windows Subsystem for Linux pada Windows kalian semua, maka pertama-tama ialah Anda harus memiliki Windows dengan sistem operasi versi 10 atau Windows 10 ya. Jadi tidak bisa menggunakan Windows 7, Windows 8, 8.1 tidak bisa, harus Windows 10. Dan Windows 10-nya pun ada versi minimalnya versi berapa. Nah, cara lihatnya gimana? Kita lihat ke browsernya ya. Jadi kita lihat ke browser, cari aja buka tautan docs.microsoft.com bla 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 WSL install, ada di deskripsi, tinggal diklik saja ya. Nah, di situ ini merupakan dokumentasi dari Microsoft untuk menginstal WSL. Nah, disampaikan bahwa kita harus menggunakan Windows versi 10 ya, Windows 10 versi 2004 minimal atau higher, lebih tinggi dari itu ya, atau build 19.041 atau higher, atau Windows 11. Kalau Windows 11 masih bisa. Windows 10 pastikan Windows 10-nya versi 2004 ke atas gitu ya. Bagaimana cara ngeceknya? Gampang aja ya. Kita tinggal ke kiri bawah ke logo Windows yang start menu di situ ya, klik kanan, lalu klik yang sistem. Nah, di sini ada about-nya versi Windows ya, tinggal scroll ke bawah saja. Nah, itu ada Windows versionnya, Windows 10 Education version 21H2. Nah, ini sudah disupport ya, sudah disupport untuk menginstal WSL. Begitu. Tinggal sekarang kita install. Installnya pun gampang banget. Kalau dulu install WSL ada beberapa tahapan yang harus diikuti. Dan saya mengajar di salah satu tutorial online ya. Dan di situ saya berkali-kali mengajarkan untuk menginstal WSL ya di Windows-nya para peserta, dan banyak yang gagal karena tidak mengikuti atau gagal paham mengikuti step by step-nya. Itu step by step-nya tuh, dan tidak mudah memang ya. Namun sekarang semua sudah dipermudah oleh Windows ya, oleh Microsoft. Good job Microsoft. Dengan hanya satu komen saja pada command prompt ataupun pada PowerShell ya. Jadi bisa menggunakan command prompt atau PowerShell, yang penting harus menjalankan hak administrator ya. Nah, caranya gimana? Oke, caranya tadi pastikan dulu ya bahwa sistem operasi Windows 10 ini sudah versi 2004 ke atas. Yang kedua, jalankan PowerShell atau Windows Command Prompt. Kalau saya lebih suka pakai Command Prompt sih, karena lebih familiar itu dengan seperti halnya terminal Linux ya. Jadi tinggal kita ke sistem saja sini, start menu, ketik saja cmd, itu Command Prompt ya. Setelah ketik cmd, nah di sini jangan langsung di enter, tapi lihat ada pilihannya Run as Administrator. Oke, kita klik Run as Administrator, nanti dia akan minta konfirmasi, yes saja. Nah, setelah itu baru kita tinggal copy saja perintah di bawah ini. Ya, ini bisa teman-teman di blok lalu copy, atau tinggal klik copy di sini. Copy. Nah, setelah tercopy, lalu kita kembali ke command prompt, tinggal Ctrl V ya untuk paste WSL spasi strip install. Nah, selanjutnya dia pencet, tekan tombol enter. Nah, biarkan saja, dia akan melakukan instalasi secara otomatis ya. Nah, di sini sambil jadi dia akan menginstal WSL. Nih, di sini dijelaskan. Komennya akan menginstal WSL ya. Enable dulu required komponennya untuk WSL ini, lalu download Linux kernelnya, men-set WSL 2 as default version. Yes, itu dari WSL 2, jadi WSL 1, WSL 2 ya, dan lalu menginstall Linux distribution. By default yang diinstal ialah Ubuntu ya.
bisa diubah, nggak masalah. Kalau mau diubah tinggal ke bawah saja scroll. Nah, mau ikuti tahapan di sini untuk mengubah distribusi Linux-nya. Ya, kalau saya sih Ubuntu udah cukup karena emang tujuannya kan untuk anak informatika, dan Ubuntu itu support base-nya sangat besar sekali. Ya, jadi mudah lah. Nah, ini akan panjang waktunya. Jadi akan kita skip saja langsung ke setelah install WSL beres dan install di Ubuntu-nya beres. Ya, kita fast forward saja. Yuk. Oke, ini sudah beres ya, install Ubuntu-nya, WSL dan juga Ubuntu-nya. Sekarang kita harus reboot the system. Ya, jadi silakan teman-teman reboot saja sistemnya. Jangan lupa di pastikan kalau ada kerjaan-kerjaan yang sedang dikerjakan sembari menginstal WSL ini di save dulu. Nanti kalian reboot sistemnya belum ke save, itu skripsi, laporan apapun itu hilang, ya saya tidak tanggung jawab. Jadi jangan lupa save semua kerjaan kalian. Oke, let's reboot the system. Oke, tadi kita sudah install WSL-nya dan otomatis juga terinstall Ubuntu by default. Dan sekarang kita akan jalankan Ubuntu-nya. Ya, ingat ini hanya terminal Ubuntu, bukan sistem operasi penuh satu Ubuntu ya. Karena memang tools bioinformatika kita hanya membutuhkan terminalnya saja. Rata-rata program bioinformatika itu kita jalankan dari terminal. Jadi memang tidak melalui user interface yang bisa kita klik-klik. Di sini kita masuk start menu dan Ubuntu sudah ada. Biasanya tadi kalau kita reboot Windows-nya, otomatis Ubuntu akan dijalankan otomatis ya. Nah, nanti seperti ini tampilannya. Kalau teman-teman sudah install, dia akan menginstall dulu Ubuntu. Jadi kayak finishing installation seperti itu ya. Hanya beberapa menit saja, 1 menit mungkin, nggak banyak. Dan di sini yang akan diperlukan, teman-teman harus menentukan apa username-nya dan password-nya. Ini jadi baru ya. Bisa apa saja username-nya, bisa baca passwordnya, tapi saran saya biar tidak error, username-nya pakai huruf kecil saja semuanya ya. Contoh, saya pakai nama saya saja gitu, Andi, enter. Nah, lalu dia akan minta password. Coba kalian ketikkan password yang mudah diingat ya. Oke. Oh, saya ketik kok gak muncul. Itu bukan suatu error. Jadi memang secara default Ubuntu itu saat kita mengetikkan password ya di terminal, itu dia tidak akan memunculkan apa-apa agar tidak ketahuan berapa digit password dan sebagainya. Jadi benar-benar blank. Jadi teman-teman ketika saja passwordnya pede aja lalu enter. Kalau merasa nggak pede tinggal backspace aja, tinggal mundur lagi backspace gitu ya, sampai kira-kira berapa kali lah ke belakang. Kalau nggak pede 5 kali backspace, 6 kali, 10 kali backspace gitu ya, sampai habis semua gitu, kira-kira habis semua. Lalu ketikkan lagi dengan hati-hati passwordnya. Kalau sudah enter, nah dia akan minta password baru, kita ketikkan password yang sama. Again, dia tidak akan menunjukkan apa-apa di layar terminalnya, jadi kosong saja. Dan nggak usah panik, memang seperti itu. Ketikkan saja, lalu enter kembali. Nah, lalu password update successfully ya, sudah beres. Sekarang sudah muncul terminal Ubuntu yang fungsional. Di sini lihat namanya Randi at desktop. Ini Randi username-nya, dan desktop bla bla merupakan PC laptop saya gitu ya. Oke, mungkin sekian. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan tulis kolom komentar di bawah. Kalaupun ada saran silahkan lakukan, tulis juga di kolom komentar di bawah. Terima kasih, saya Radian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.